Matias dengan paksa menarik rambut Laila karena keinginan untuk memaksanya tunduk. Ia ingin Laila menatapnya, bahkan jika ia harus memaksa kepala wanita itu berputar ke arahnya. Berbagai keinginan liar berkumpul dalam dirinya, mulai dari hasrat memanfaatkan Laila hingga membuatnya menangis, atau bahkan keinginan untuk menyingkirkannya sekalian. Namun ketika semua emosi itu memuncak, tangannya justru menjadi lemas dan ia melepaskan cengkeramannya dari rambut Laila. Tubuh ramping Laila turut lunglai, dan Matias tahu ia bisa melakukan apapun yang ia inginkan pada wanita itu. Ia menarik Laila ke dalam pelukannya lagi, dan saat ia mulai melepaskan syal serta mantelnya, ia bisa merasakan tubuh Laila semakin tegang, meskipun wanita itu tidak mencoba menghentikannya. Tatapan kosong di mata Laila membuat Matias merasa seolah-olah ia sedang memegang sebuah boneka. Ia kemudian melepas kacamata serta sarung tangan Laila yang sudah usang, memperlihatkan tangan yang pucat karena kedinginan. Saat ia perlahan menggenggam tangan itu, Laila tersentak dan mendongak, dan pertemuan mata mereka membuat perasaan Matias menjadi jauh lebih baik. Ia tetap tak bergerak untuk beberapa saat sambil berbagi kehangatan tubuh dengannya. Sementara Laila menatapnya saksama sebelum mengalihkan pandangan, lalu menatapnya lagi dengan kepala sedikit miring hingga pipinya kembali memerah sehat. Ketika akhirnya ia melepaskan tangan Laila, wanita itu mengeluarkan rintihan pelan. Matias membatin bahwa bibirnya terasa manis, dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah mencium wanita itu. Ia menghisap bibir Laila lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya, dan saat ia melilitkan lidahnya di sekitar lidah wanita itu, ia bisa merasakan tulang punggung Laila bergetar. Ia membelai rambut Laila sejenak lalu menggenggamnya, yang memicu erangan pelan lainnya. Laila tampak tidak nyaman dan kesakitan, tetapi ia tidak berusaha melepaskan diri. Sebaliknya, ia memejamkan mata dengan pasrah dan mencoba menanggung semuanya. Pria ini, kenangan yang menyiksanya, serta sensasi menyenangkan yang mengkhianati hatinya sendiri. Bibir Laila menjadi merah padam dan bengkak karena dihisap, dan tubuhnya yang tadinya sangat dingin, kini terasa sangat panas. Matias terus menciumnya perlahan, sementara tangannya menyelip ke dalam blus Laila dengan kesabaran yang sama menyiksa. Laila bertanya-tanya apakah pria itu melakukan ini karena kasihan atau karena menganggapnya begitu menyedihkan. Kenangan akan uang yang dipaksakan Claudine padanya terlintas jelas, dan meskipun sepanjang hari ia menunduk, ia masih bisa merasakan tatapan Duke yang membakar tangannya saat ia mengambil uang itu. Kesadaran bahwa sekarang ia berpegangan pada pria milik Claudine dengan tangan yang sama membuat perutnya mual. Dan tepat ketika rasa mual itu tak terbahankan, Matias menarik diri. Dengan terengah-engah, Laila bertanya apakah Matias sudah selesai dan apakah ia diperbolehkan pergi sekarang. Tanpa memberikan jawaban, Matias hanya menatapnya dengan acuh tak acuh. Dan saat Laila hendak berdiri, Matias justru merangkul pinggangnya. Matias berbisik agar Laila bersikap jujur padanya sebagaimana tubuhnya, sambil mulai membelai pipi Laila yang memerah. Laila tersentak saat merasakan gairah di tubuhnya sendiri, dan ia membenci betapa santainya Matias menyadari hal itu. Sambil panik menyeka air mata dari bibirnya, Laila bersikeras bahwa reaksi tubuhnya tidak ada hubungannya dengan perasaannya, melainkan hanya reaksi otomatis seperti menggigil saat dingin yang akan terjadi siapapun yang menyentuhnya. Matias mengangkat sebelah alisnya dengan ketenangan yang membuat Laila gelisah. Laila menegaskan bahwa ia benar-benar tidak menyukai Matias dan perasaan itu tidak akan pernah berubah. Penglihatannya mulai buram saat ia teringat kembali momen mengambil uang dari Claudine di bawah pengawasan acuh tak acuh sang Duke. Rasa amarah dan kebencian yang selama ini tak berani ia tujukan pada Claudine, kini ia arahkan sepenuhnya kepada pria yang telah menghancurkan hidupnya ini. Ia pun bertanya apakah Matias tidak punya harga diri untuk tidak terikat pada wanita yang membencinya, lalu memohon dilepaskan. Seolah mengejek permohonan itu, Matias berdiri sambil tetap menggendong Laila dan mengatakan bahwa ia merasa geli, sekaligus tergila-gila saat Laila bersikap kurang ajar. Ia membaringkan Laila di tempat tidur dengan senyuman yang membuat bulu kuduk merinding. Matias mulai membuka pakaiannya sendiri dan blus Laila, membuat Laila merasa lega karena berpikir semakin cepat mereka mulai, semakin cepat pula semuanya selesai sehingga ia bisa pergi.
Laila menoleh menatap dinding dan menahan napas sambil mengatupkan bibir rapat-rapat. Merasa sedih karena ia sudah terbiasa dengan rasa sakit itu. Tampilan kulit telanjang Laila mengingatkan Matias pada ornamen burung kristal cantik yang ia ambil dari toko perhiasan sebelumnya. Ia teringat momen kecil saat Laila mencoba menyentuh ornamen serupa di Museum Sejarah Alam dulu. Ia terus menanggalkan pakaian Laila hingga wanita itu telanjang sepenuhnya, lalu mengamati area lembab di antara kaki Laila dengan ketenangan yang ganjil. Pandangannya naik hingga ke wajah Laila, dan setelah menatap cukup lama, ia berkomentar dengan tenang bahwa Laila sudah menjadi sangat patuh. Suara pakaian Matias yang dilepas satu persatu terdengar, dan cahaya api menerangi tubuh tegapnya yang besar dan ramping. Laila terpaku melihat bayangan otot-otot Matias dengan jantung yang berdetak sakit. Matias kemudian duduk di sampingnya, melepas sisa pakaiannya, lalu memposisikan tubuh telanjangnya di atas Laila. Sentuhan kulit mereka membuat pandangan Laila kabur karena kewalahan oleh kekuatan tubuh pria itu. Matias bersandar pada sikunya, menaungi tubuh Laila yang menggeliat, lalu bertanya apa yang bisa ia lakukan sambil menyatakan bahwa ia juga senang saat Laila bersikap patuh. Wajahnya yang tersenyum dingin tampak sangat tampan di mata Laila. Sambil tersenyum menatap Laila yang mengerang di bawahnya, Matias menyuruh wanita itu mengulangi lagi kata-kata kebencian dan hinaannya sebagai hiburan. Laila samar-samar ingat merespon sesuatu, namun pikirannya terlalu kabur untuk mengingat detailnya. Ia menggigit bibir mencoba menahan erangan saat Matias berulang kali memasuki dirinya, namun suara-suara itu tetap keluar. Tiba-tiba ia teringat harapan konyol yang sempat muncul saat Sang Duk memasuki ruang tamu siang tadi, dan ia merasa sangat terhina karena tetap merasa bersemangat saat melihat pria itu. Laila terus mengerang meskipun ia membenci dirinya sendiri, merasa seolah pria itu sedang mengukir pesan bahwa dirinya tidak berharga dan hanya layak menjadi mainan sesaat. Ingatan akan bayangan Duk minum teh bersama Claudine kembali membuatnya merasa sengsara, namun ia tetap mati-matian berpegangan pada bahu Matias. Tubuhnya yang gemetar terasa seolah bukan miliknya lagi saat ia berusaha menampung kehadiran pria itu di dalam dirinya. Sebuah jeritan akhirnya keluar dari paru-parunya, menghapus semua pikiran dan menggantinya dengan campuran antara malu dan gembira. Matias tidak membiarkan Laila memalingkan muka. Ia mencengkeram dagu Laila agar tetap menghadapnya, sambil menatap wajahnya yang terisak. Matias menjilat air mata dari wajah Laila, kebiasaan yang muncul karena ia terus memikirkan wajah Laila selama jauh dari Arvis. Hal ini membingungkannya, sebagaimana ia bingung dengan keputusannya memesan ornamen mewah atau perasaannya saat melihat Laila menjadi pelayan Claudine. Untuk menghilangkan rasa tidak nyaman dari kebingungan itu, ia kembali menyetubuhi Laila dengan lebih intens. Panas dan kelembapan di dalam diri Laila membuat erangan dan derit tempat tidur semakin keras. Laila terisak dan memejamkan mata saat melihat kakinya bersandar di bahu Matias yang berkeringat, sementara suara kesengsaraannya terdengar seperti musik indah di telinga pria itu. Matias mendorong lebih keras hingga Laila terlalu lelah untuk melawan ataupun memeluk. Gelombang panas menjalar ke seluruh tubuh Laila, dan tanpa berpikir panjang ia menarik Matias lebih dekat saat pria itu bergerak liar masuk dan keluar dari tubuhnya. Setelah dorongan terakhir ke dalam tubuh Laila yang gemetar, Matias menarik diri. Cairan hangat yang merembes keluar membuat Laila malu, namun ia hanya bisa terengah-engah sementara Matias turun dari tempat tidur. Tak lama kemudian, Matias kembali ke sisinya membawa baskom berisi air hangat yang mengepul, bukan pergi ke pancuran air. Laila dengan lemah menawarkan diri untuk membersihkan sendiri, tetapi Matias membisikkan perintah agar ia tetap diam sambil menekan bahunya. Dengan sentuhan lembut yang sangat berkontras dengan keganasannya sebelumnya, Matias mulai menyeka sisa-sisa putih di bulu mata, pipi dan bibir Laila. Laila mencoba meraih pergelangan tangan Matias namun tidak berdaya melawan kekuatannya, sehingga ia hanya bisa menutup mata karena merasa situasi ini sangat aneh. Ia seolah mendengar tawa kecil samar saat Matias meletakkan kain lap hangat di dadanya, menahan tangannya di atas payudara kiri Laila untuk waktu yang lama untuk merasakan detak jantungnya yang berdebar-debar.